One, two, three, come on. Come on, come on. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas tentang pengiriman paket lagi ya, yang mestinya kalian takuti adalah gagal terkirim, tidak sampai tujuan kayak gitu. Oke, kali ini saya mau membahas tentang itu. Kemarin saya sudah membahas tapi mungkin ada yang kurang jelas, jadi saya mau menjelaskan lagi ya. Jasa ekspedisi ini sudah banyak sekali ya saat ini, seperti JNE, JNT, dan TG, dan ada lagi Ninja Express juga ada, dan lain sebagainya ya. One Cargo juga ada. Jadi kita tidak usah, bukan tidak usah ya, sekarang pos Indonesia sekarang jarang dipakai ya, karena khususnya jika kalian belanja online tuh memang lebih baiknya menggunakan JNE, JNT atau dan lain seperti Ninja Express atau lainnya juga. Bukan disarankan pos ya, ya bisa sebenarnya pakai pos ya, karena pos ini lebih disarankan untuk dokumen ya, bukan barang. Nah, jika kalian sudah berkali-kali menggunakan jasa logistik, pasti pernah ya mengalami paket gagal dikirim, padahal sudah di cabang terdekat di wilayah Anda, maksudnya di cabang di kantornya terdekat di wilayah Anda. Biasa seringkali kita ini mendapatkan status paket kita gagal dikirim ya, saat dicek lewat resi di website tracking masing-masing logistik ya. Namun jika kalian cek dan kalian dapati paket gagal dikirim, kalian tidak usah panik ya atau cemas. Saya ulangi lagi, tidak usah panik atau cemas ya, karena sebenarnya paket tersebut sudah berada di kabupaten atau kota kalian tersebut ya. Untuk itu jangan cemas, sebenarnya kayak gitu, tapi mungkin dia kasih status di trackingnya kayak gitu. Kejadian seperti itu pasti akan kalian temui jika belanja online ya, di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, ataupun belanja lewat FB atau forum jual beli ya. Cek status biasanya kayak itu. Semuanya jasa ekspedisi pasti memerlukan status paket Anda gagal dikirim. Jika memang belum dikirim ke penerimanya, mungkin itu adalah bukan alasan ya, lebih ke mau dikirim tapi mungkin waktunya belum nyampe kayak itu, apa sudah ya. Ini adalah penyebab paket gagal dikirim juga bervariasi ya. Berikut ini ada beberapa faktor ya, apa status paket kalian gagal dikirim. Ya, yang pertama itu paket kalian tiba di cabang terdekat sudah sore atau melewati jam kerja, seperti datang jam 17 tuh jam 5 ya ke atas, jadi sudah malam dan akan kirim keesokan harinya ya. Biasanya juga itu statusnya di schedule ulang ya, kalau di JNE ya kayak biasanya kayak gitu, di schedule ulang. Jadi paketnya tuh kayak gini, sudah datang sore gini, jadi di schedule berarti dijadwalkan ulang lagi, mungkin besok entah kapannya lagi ya. Overload paket di cabang terdekat, overload ya, paket ini di cabang terdekat, jadi paket kalian belum bisa dikirim karena kurir sedang mengirim paket yang datang lebih dahulu atau semacamnya ya. Overload kayak gitu biasanya. Alasan ini kalau kalian belum tahu pasti kalian jadi panik, jadi cemas kayak gitu, gimana atau malah ya, maksudnya buat yang pertama kali malah pertama kali kayak gini malah kayak gitu, itu santai saja ya. Alamat kalian tidak jelas juga bisa menyebabkan paket gagal dikirim ya. Namun biasanya pihak kurir menghubungi penerima ya, baik lewat SMS, telepon, atau WhatsApp untuk menanyakan kejelasan alamat ya. Mungkin apa ini ya, kurirnya tuh belum pernah mengirim daerah situ mungkin. Jadinya kalau biasanya di tempat persisaan itu bisa ditanya-tanya, karena soal di persisaan itu banyak yang mengetahui ya, satu desa itu mungkin sudah tahu alamat ini. Kalau di kota kan mungkin belum ya, kayak gitu. Jadinya
menghubungi lewat SMS. Jadi Anda harus, nomor Anda itu harus aktif ya, kayak gitu. Oke, pelanggan tidak tepat juga merupakan faktor yang sering terjadi. Oke, jadi kalian tuh kalau si penjual tidak ada di tempat, jadi paket dibawa lagi dan dikirim keesokan harinya. Itu berlaku kalau paket sudah dibayar ya. Paket intinya sudah dibayar, bukan COD gitu. Kalau COD ini kalian harus tahu ya, kalau COD itu kalau kalian nggak ada atau kalian ini tidak ada di rumah ya, kalau soalnya COD itu harus dibayar langsung ya. Kalau tidak dibayar langsung itu akan diretur. Beda sama kalau sudah dibayar. Kalau dibayar jangan khawatir, dia akan disimpan di kantor terdekat di daerahmu. Kalau COD dia akan diretur kembali ke penjual. Ini akan menyibukkan penjual lagi ya, karena barang yang sudah dikirim dikembalikan ke penjual. Jadi kalian harus order lagi kalau mau order lagi kayak gitu. Oke, paham? Jadi kalian harus order lagi atau menghubungi penjual. Penjual pun ya hanya bisa menerima kembali lagi barangnya, bisa menghabiskan ya merugikan waktu ya. Kalau milih COD itu harus kalian tuh harus intinya kalian harus tepat lah, uangnya sudah ada, kira-kiranya kamu sudah ada di rumah kayak gitu kalau COD. Karena kalau COD barang diretur kembali ke penjual, soalnya kayak gitu, bukan kalau dibayar ya. Kalau sudah dibayar lewat apapun sudah dibayar, paket akan disimpan di kantor cabang terdekat. Jadi kalian jangan ya, bisa menghubungi penjual, juga bisa bertindak sendiri dengan cara datang ke kantor terdekat dengan cara memberi resi ya. Oke, kayak gitu. 2000 years later. Kemudian bisa juga karena kurir membawa paket yang banyak ya, dan lokasinya tuh berjauhan dan belum sempat ke daerah kalian ya. Ini juga bisa menyebabkan paket gagal kirim ya. Nantinya ini untuk penyebab ini biasanya statusnya tuh sudah melewati jam operasional ya, atau disebut juga drop point. Kadang ada yang di status itu drop point kayak gitu. Jadinya kalian jangan bingung-bingung ya, karena itu adalah istilah-istilah dari dari ekspedisi ya, dan akan dikirim keesokan harinya kayak gitu. Ya intinya kayak gitulah ya, bisa keesokan harinya, bisa ya mungkin ya semacam kayak gitu ya. Nah, itu ada beberapa ya penyebab paket Anda gagal untuk dikirim ya. Mungkin masih banyak lagi, namun yang bisa saya bahas ada beberapa kayak gitu. Namun intinya kalian tenang saja ya, arti paket Anda gagal dikirim ini gagal dikirim ke penerima atau ke kalian, bukan dikirim dari seller ke jasa logistik atau gagal saat dalam perjalanan ya. Jadi tunggu saja keesokan harinya ya, mungkin paket kalian akan sampai ya. Jika weekend mungkin akan dikirim lusa, dan jika kalian sering menggunakan jasa pos Indonesia, kalian wajib baca cara komplain pos Indonesia jika paket kalian tidak sampai-sampai ya, hilang ataupun tertukar ya. Oke, itu yang saya ketahui ya. Mungkin ada catatan lagi ya. Soalnya saya sebagai penjual dan juga pembeli juga ya, ya mungkin dulu ya ada yang kayak tanya kayak gitu, dia kantoran sibuk, paketnya belum sampai di tempatnya, mungkin kayak gitu ya. Saya cari-cari, saya bantu ya, sebagai penjual yang baik saya bantu ya. Mungkin ada baiknya membantu, saya cari di map ya, saya cari, kebetulan kayak itu yang kurir JNT kayaknya, saya cari di kantor terdekatnya di daerahnya pembeli itu, dan ada rincian seperti nomor telepon, ada apa-apa kayak gitu, saya kasihkan ke dia ya. Dan kayaknya dia sudah ketemu, kayaknya sudah diambil di kantornya mungkin, soalnya saya sudah kasih tahu
soalnya kayak gitu. Kadang-kadang masih simpan, kalau sudah dibayar sih aman. Di daerah terdekat, kalau COD itu yang agak gimana ya, gak ruwet lah intinya tuh. Barangnya diretur ke penjual lagi kayak gitu ya, jadi harus order lagi. Kalian yang membeli juga mestinya kontakkan sama penjual tuh, gimana mau order lagi apa gimana. Kalau order lagi kan barangnya yang kemarin diretur ke penjual, kalau sudah sampai dikirim lagi dengan resi yang berbeda kayak gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.